Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Dalam diskursus mengenai kajian Nasab Pahlawi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik, baik itu dari rektor maupun kiai-kiai kampung saat Gus Zayuli dan Kiai Haji Ubaidillah Tamam menggelar perhelatan tersebut. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap Gus Zayuli karena diketahui pernah mondok nyantri di pesantrennya para habaib. Yang kedua, bagaimana ketakdiman juga terkait dengan pernah nyantri di zaman yang notabene pengasuhnya adalah Habib Umar Al-Hafidh ya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan menggelitik ini juga disampaikan begitu gegeran saat itu. Bahkan posisi Gus Koyum, Gus Baha terkait dengan isu Nasab Pahlawi itu juga dipertanyakan dalam sebuah diskusi tersebut, sehingga suasana begitu sangat menarik dalam diskusi ini, dan itu dijawab dengan lugas oleh Kiai Ubaidillah Tamam dan Gus Zayuli sesuai bidangnya yang digeluti saat ini. Tentunya jawaban-jawaban yang begitu lugas, menarik ini membuat penasaran kita untuk melihat lebih jauh sampai dengan selesai diskusi mengenai bagaimana mengembalikan warga NU kepada NU itu sendiri terkait Nasab Pahlawi. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah Habib di sana, contohnya itu ya, sedemikian dimuliakan seperti Indonesia? Satu. Yang kedua, selama Gus Aziz di sana, bagaimanakah perasaan Gus Aziz waktu mondok di Pasuruan dengan guru saya Habib, dan waktu ditarik, kira-kira nuansanya bagaimana, Gus? Terus yang ketiga, bagaimana perasaan Gus Aziz setelah mengetahui bahwa dalam tanda kutip saat ini nasab guru-guru Gus Aziz ternyata tidak terkonfirmasi nyambung kepada Rasulullah. Tiga dulu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya saya ini termasuk termasuk yang hampir setiap waktu itu menonton itu tadi. Matur suwun Dokter. Ini ada satu hal yang perlu saya tanyakan kepada Gus Ubed. Sebetulnya posisi Gus Koyum ini kan berkepentingan gitu. Ponakan Pak. Masih ponakan. Gus Baha Foto Mas, foto ya. Gus Ngaji itu seperti apa? Karena apa namanya, sebelum peristiwa itu terjadi, kadang-kadang sudah Gus Koyum itu komentar-komentarnya itu sulit kali memasukkan NU sendiri. Sebetulnya beliau ini posisinya di mana? Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin nanti juga orang yang nggak bisa ini juga. Sebetulnya kasus-kasus yang terjadi hampir ya sekitar mungkin 10 tahun belakangan ini ya, di mana para habaib di Indonesia ini kok, kalau saya nilai itu cenderung yang dari Indonesia. Kalau boleh kita itu sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, lalu kemudian kesini ya, itu rata-rata malah justru mereka itu membuat dari Indonesia sendiri, bukan orang lain. Nah, yang saya pertanyakan itu adalah apakah memang ada agenda besar
itu semua. Atau jangan-jangan mereka itu ada pola komunikasi dengan Yahudi Israel. Karena apa? Mereka ini jadi agen di Indonesia yang memang nanti bagaimana merupakan Indonesia itu sendiri. Di sana kadang-kadang juga sampai ke sana. Cuma masalahnya adalah kita ini terlalu besar sebetulnya. Kadang-kadang sampai dikatakan mau jodoh dalam musik. Nah itu sering terjadi. Kiai terlalu guru itu mudah dihapus. Ya dari itu. Nah ini adalah merupakan satu kesalahan yang muncul di Gresik itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga melihat ada semacam kayak apa ya, usaha-usaha yang sistematis bagaimana kemudian mereka itu mendegradasi apa namanya peran-peran yang dimainkan oleh orang-orang kita yang kemudian sekarang itu peran menjadi kampung itu ada semacam lambat namun pasti mereka itu nggak punya kaji di masyarakat. Padahal mereka itulah yang mengajari kita mulai dari alif bata sudah bisa ngaji dan mereka. Nah terus kemudian ini apa namanya di dalam diri kita sendiri kadang-kadang kesadarannya juga kurang. Kenapa kalau misalnya menganggap sholawatan harus mereka? Kenapa kok tidak mudah mengambil sholawatan yang milik kita sendiri? Di samping memberikan sanggung juga membesarkan mereka. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketika masa umat Neko ini ambil tahu ke bawah mereka. Nah disitulah nanti doktrin-doktrin itu sudah dimasukkan secara masif. Melalui lagu-lagu kalau di sudah aku saya itu. Lagu dari saya itu dan itu kan secara apa ya? Orang inovasi itu kan masuk di dalam alam pikiran kita. Ya, sementara bahwa mereka sendiri mengharapkan apa? Mengharapkan sholawatan yang diciptakan dari kita. Jadi maka menurut saya harus ada ini ya usaha-usaha kata kita. Ya terutama dari tokoh-tokoh kita yang ada di depan ini, sehingga kemudian informasi ini bisa dirasakan atau dinikmati oleh apa namanya masyarakat di Facebook. Jadi itu assalamualaikum. Terima kasih. Sekali posisi Gus Dur sebelum terjadi diskursus asal itu memang posisinya itu kalau istilah saya ya kritikus dari dalam pengingat yang itu timbul dari internal karena Gus Dur itu Mbak Dulu itu pendiri NU dan beliau juga menjadi kiai istana istilah saya itu yang lahir di lingkungan para kiai yang memang menjadi para sesepuh NU sentral pergerakan NU. Dan di awal diskursus nasab Gus Bayu sangat jelas dan tegas. Istilah saya, beliau memarahi orang-orang yang mempermasalahkan nasab. Siapa lagi? Ini podcast itu. Jadi alhamdulillah Gus Bayu juga masih kerabat saya. Gus Najib juga kerabat dari beliau. Gus Bayu kerabat dari Kajen. Karena abang saya dari Kajen, ibu dari Lasem, Sambu. Jadi begitu. Jadi ala kulihal mungkin selain ada hubungan kerabat juga satu daerah barangkali. Dan tapi ala kulihal tapi jangan disalah pahami, saya Proba Ali ini loh ya. Ini saya ingin memberikan satu pandangan yang objektif. Pada titik objektivitas itu ternyata ada kebenaran keiman. Ternyata ada kebenaran keiman dan yang saya jadikan pedoman, saya ngomong sama Kiai,
dari hasanah tradisi pesantren yang saya jadikan pedoman hanya dua, Kiai Imad dan Gus Aziz Jazuli, karena betul-betul kitabnya tahqiq betul Kiai Imad dan Gus Ahmad Jazuli, Gus Aziz Jazuli itu. Dan dari segi pengetahuan tes DNA dan filologi itu dasar saya untuk mau berbicara, sehingga ketika besok ada pertanyaan di akhirat saya berpegang pada ayat Al-Quran, wa maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kalau besok di akhirat kok saya salah sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Faisal, lebih baik salah apa? Mencintai daripada salah membenci. Dan kata Gus Faisal, wah Pak Isin besok akhirat ditanya, lu minyak kutuku gitu. Jawaban saya tetap enak, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Saya akan berpegang pada ini. Dan kembali pada sistem mengayai tadi itu, saya betul-betul ingin menjernihkan fitnah sawa, karena ini ada dalam hadis Nabi. Di antara fitnah sawa itu, besok itu zaman akhir ada fitnah sawa, orang mengaku cucu Nabi tetapi tidak berakhlak seperti akhlak Nabi. Ini kan harus dibersihkan fitnah sawa itu. Jadi mengkritik nasabah Ali itu bagian daripada jihad menurut saya. Dia Pak Ali dia bertobat semuanya, karena ada yang mengingatkan ini biar mengalah. Jadi kita bukan karena benci pada HPM, bukan. Kita betul-betul karena yang meluruskan sejarah, mengelirkan dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi itu. Nah itu pandangan saya terhadap Gus Najih, Mas Dr. Amir Gus Baha. Gus Baha sangat rasional. Beliau sebenarnya Gus Baha itu seperti kita semua, hidup di tengah tradisi pesantren, ngeli-ngeli sedang. Ketika ada kritik nasab itu kayak ngeri, tapi sedap juga. Karena begitu clear itu luar biasa. Makanya Gus Baha kan dalam konteks diskursus nasab ini kan tidak pernah muncul. Karena memang saya sendiri juga menganggap diskusi nasab itu sepele sekali. Gus Baha juga menganggap diskusi nasab itu sepele. Tapi kayak butterfly effect. Butterfly effect itu kesalahan kecil yang merembet kemana-mana. Diskusi nasab itu diskusi sepele, tapi bisa menjadi luar biasa. Mengapa? Karena terjadi kapitalisasi, adanya nasab ini menjadi satu senjata, instrumen untuk melakukan kapitalisasi nasab ini. Itu yang jadi persoalan. Persoalannya masyarakat kita kan masyarakat awam. Kalau nggak segera ditolong terkait dengan kenasaban ini, dengan sistem tes kelima, itu masyarakat bawah luar biasa terhipnotis dengan sistem kenasaban. Kayak kita itu dulu itu kan husnuzon, ya muji Habib, kita kadang ya ngamuk Habib, membahas masalah juga pernah marahi Habib, bahkan rawinya itu Gusmi dan viral itu. Abah saya itu biasa, ada Habib yang dihormati, kalau ada yang nggak benar dimarahi itu. Pernah suatu ketika abah saya masuk rumah, Habib itu ikut nuntut dari belakang, disentak, Ijlis, dimana-mana itu. Abah saya itu. Jadi kayak dulu itu sebenarnya biasa-biasa saja. Mbah Hamid itu yang menghormati Habib, tapi kalau nggak ada benar tetap dimarahi mereka. Saya berani ngomong gini, saya bertanggung dunia akhirat. Karena saya dekat dengan tokoh-tokoh itu, sejarah itu kayak di depan mata, sehingga munculnya kasus Kiai Imad itu pelan-pelan tapi pasti bisa membuat satu sikap saya, karena memang lah yang menjadi persoalan itu kan begini. Sebenarnya di kitab-kitab yang disebutkan oleh Gus Aziz, misalnya kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, itu kan biasa orang Arab kalau mau mengutip pendapat orang itu kan disebutkan namanya dan nama orang tuanya yang menjadi kesukaan dia. Sama ketika Gus Aziz Jazuli ini menyebut nama saya, terus menyebut nama orang tua saya, Tamam Munji, itu kan biasa-biasa saja sudah. Bukan dalam konteks isbat, karena memang publikasinya atas nama Ubaidillah Ahmad Tamam Munji. Jadi ketika Gus Aziz menyebut nama saya itu biasa, karena nama publikasinya begitu. Ibnu Hajar Al-Haytami
menyebut qala fulan bin fulan al-Hadrami di hadis yang sering dikutip itu sebenarnya dalam rangka menyebut sewajarnya nama. Memang orang Arab itu ada bin-binnya dan kebiasaan orang menyebut bin, itu bukan isbat, tapi oleh para habaib itu disebut isbat. Idrus Romli, siapa Rahman Lutfi Baswari dan sebagainya itu kan dikategorikan sebagai isbat. Jangankan yang baru pola, yang hukiyah saja itu belum isbat dalam kitab. Yang hukiyah dan dihikayahkan itu belum isbat, apalagi baru pola, apalagi wakilah. Tapi oleh para habaib itu kama asbata semua, seolah-olah penyebutan nama tokoh itu sudah disebut isbat. Sama bahasa Asy'ari menyebut tokoh Habib, qala fulan, itu sudah disebut isbat. Bukan bahasa mau mengutip pikiran ulama itu, bukan mengisbat nasab ulama itu. Karena dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada istilah mengisbat maupun membatalkan nasab, itu tidak ada dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau ada orang mengaku bin fulan, ya itu aja, nggak pernah dipermasalahkan. Karena memang ulama-ulama kita dari 3 pemikiran, baik fikih, tasawuf maupun ilmu kalam, itu nggak ada yang membuat bab khusus tentang nasab, itu nggak ada. Jadi, tetapi dan diskusi nasab yang paling tren itu di kalangan Syiah. Makanya kalau ada orang kuat mencatat kenasaban dan membanggakan, membangun glorifikasi kenasaban leluhurnya, itu baru Syiah. Bahkan ini viral, hampir semua Habib itu kalau boleh jujur itu 80% Syiah di Indonesia ini. Cuma banyak yang taqiyah, ada yang jujur, ada yang tidak. Gus Aziz Jazuli waktu lebaran di rumah saya, Gus ingat sama keluarga, ada Habib yang ke saya, kewalian ya kewalian kalau memang pertanyaannya kok nggak sejak dulu digugat para habaib? Dulu itu nggak ada yang tahu. Surat menyurat Habib Usman dengan senat gergernya itu surat menyurat secara rahasia. Bukannya kan baru akhir-akhir ini. Dulu itu kan ya namanya mata-mata, dan salah satu surat Habib Usman itu berharap surat ini kepada senat gergernya tidak diketahui oleh ulama-ulama Tarekat dari Cilegon dan sebagainya itu. Dan memang surat-surat itu tidak diketahui pada saat itu. Tapi kolonial arsip dokumennya itu kalau dibakar kan sayang, kalau dibukukan kan jadi duit. Akhirnya arsip kolonial Belanda akhirnya kan dibukukan, diterjemahkan, diedarkan seluruh dunia, terbongkar semuanya. Itu bukan hoax. Kalau Belanda kalau habaib dia di bawah Belanda itu tidak hoax, asli, tapi bahkan mau dideportasi zaman Pak Soekarno kan nggak boleh. Untuk konteks kemanusiaan, bukan konteks isbat sebenarnya itu. Dan semua kiai hampir merasakan, kita semua hampir merasakan ada kepalsuan sejarah yang mereka bangun. Baik, barangkali dua-duanya Gus. terima kasih. Sekedar memberikan tambahan dan juga pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Habib dimuliakan. Jadi bagaimana perasaan saya ketika pesantren di pondoknya Habib dan juga ketika kuliah ya. Jadi karena saat itu saya masih menjadi santri, kemudian ya umumnya santri gitu, waktunya ngaji-ngaji, waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur. Hanya saja untuk para guru-guru atau masyayikh, khususnya di dakwah gitu ya. Jadi memang untuk guru-guru yang mengajarkan kitab-kitab kuning itu banyak juga mengambil atau meminta kepada ulama-ulama setempat, kiai-kiai setempat untuk mengajar di pesantren tersebut. Nah misalnya seperti para masyayikh dari Sidogiri,
ada Kiai Asrori, kemudian ada Ustadz Qaimuddin, Ustadz As'ad, Ustadz Sa'dullah, dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk guru-guru atau yang mengajarkan kitab kuning di pesantren tersebut, pesantren dakwah, itu tidak murni semuanya adalah dari ilmu bahmi. Tetapi ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi itu juga mewarnai khazanah keilmuan di pesantren tersebut. Nah, hanya saja karena memang yang memiliki pesantren adalah seorang Habib, nah maka kemudian para pendukung-pendukung Ba'alawi itu dengan mudahnya bahwa ilmu yang didapatkan di pesantren tersebut itu adalah semuanya dari kalangan Habaib. Tidak sebenarnya itu. Itu salah satu pengalaman yang saya alami sendiri ketika pesantren di pesantren Dalwar. Lalu kemudian ada memang satu hal yang beberapa kali bahkan sering kali disampaikan oleh para masyayikh-masyayikhnya itu untuk menekankan kepada kecintaan kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Dan itu memang ada. Nah, sehingga alumni-alumni atau yang memang simpatisan dari kalangan habaib itu mereka terlalu berlebihan dalam memandang ketika ada seorang santrinya Habib membicarakan atau membahas, meneliti, menelusuri nasabnya Habib, seolah-olah dia itu suul adab, seolah-olah dia itu kualat, seolah-olah dia itu melawan kepada gurunya, padahal kan tidak. Bahkan kalau mau dibicarakan, meskipun sebenarnya ini adalah satu amalan yang privasi bagi saya, jadi saya itu selalu tawasul kepada guru-guru saya kirimi Fatihah kepada guru-guru saya yang ada di Jalwa, kepada guru-guru saya yang ada di Yaman, di Hadramut. Ya meskipun saya bongkar nggak masalah lah, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita. Artinya apa? Artinya karena memang ini bukan didasari atas kebencian, bukan didasari atas ketidaksukaan kepada mereka atau kekecewaan atau dendam dan segala macam. Tetapi tadi yang saya sampaikan di awal mulanya, bahwa saya memandang ini adalah sebuah pengetahuan dan sebuah kebenaran yang memang harus disuarakan. Nah, tanpa melihat apakah itu adalah nasab dari guru-gurunya atau bukan. Karena memang antara nasab dengan keilmuan itu adalah dua hal yang berbeda. Karena apa? Karena ketika nasab seseorang itu batal, yang pada awalnya dia itu mengaku atau berhusnudzon, nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia itu mengarang banyak kitab, mengarang banyak aurat atau sholawat dan lain sebagainya. Lalu kemudian apakah kitab-kitabnya, amalannya, kemudian sanad keilmuannya itu akan terputus? Tidak, karena amalannya amalan, keilmuannya keilmuan, ketakwaan ya ketakwaan, kewalian ya kewalian. Kalau memang dia itu adalah seorang wali, ketika nasabnya batal, maka hal itu tidak mempengaruhi hal yang lainnya. Nah, sehingga saya akan memberikan satu contoh. Ada salah satu ulama yang ada di Mekah, namanya Imam Syekh Ibnu Tabari, yang merupakan salah satu mursyid tarekat Syatoriyah, di mana beliau itu adalah salah satu guru dari ulama-ulama Nusantara. Kalau yang saya ketahui dari ulama Banten itu adalah Syekh Abdullah bin Abdul Qahar, dan beliau mendapatkan izin kemursyidhan dari Syekh Ibnu Tabari, dan keluarga At-Tabariyin yang ada di Mekah itu dikenal sebagai para Sadatul Ashraf. Nah, lalu kemudian ketika ada penelitian yang menunjukkan bahwa memang untuk keluarga At-Tabariyin yang ada di Mekah itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apakah kemudian sanad thariqahnya, sanad keilmuannya, sanad keguruannya, silsilah sanad keagamaannya itu kemudian terputus? Enggak.
Nah, sehingga kita harus selektif dalam membedakan dua hal ini, yaitu antara perkara nasab dan perkara keilmuan. Nah, hanya saja memang ada satu hal yang harus kita waspadai, di mana memang ketika golongan mereka itu selalu mengaku-ngaku di depan publik, di depan masyarakat luas bahwa saya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya buktikan, karena nasab itu aslinya nggak penting. Tetapi ketika nasab itu ya dijadikan sebagai alat, dijadikan sebagai senjata, sebagai modal untuk mendapatkan kepentingan duniawi, ini nama Rasulullah loh yang dibawa-bawa, nasab yang disambungkan kepada Rasulullah. Sementara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghairatun fi hadan nasabi syarifi wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Seyogyanya, sepantasnya bagi setiap orang, ini khitabnya kepada semua orang tanpa terkecuali, mau itu yang keturunan Nabi, mau itu selain keturunan Nabi, nah masuk dalam khitab ini. Untuk apa? An yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif. Untuk memiliki kecemburuan, untuk memiliki kewaspadaan dalam menjaga nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga wadabtuhu, harus memverifikasinya. Apakah benar-benar nasab ini bersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak? Kalau di zaman modern ini ada tes DNA, ya tinggal gunakan DNA-nya. Apakah DNA-nya bersambung kepada keturunan Rasulullah SAW? Jangan-jangan ketika tidak terkonfirmasi DNA Nabi kemana, DNA dia kemana? Kemudian tujuannya apa? Kita harus berhati-hati dalam menjaga nasab Rasulullah SAW agar hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq, sehingga tidak ada seseorang yang menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali atas dasar kebenaran, atas dasar hak, argumentasi dan bukti. Kalau tidak ada bukti, ya namanya nasab yang mulia, mudah untuk menjual-jualnya. Maka yang menjadi korban itu adalah saudara-saudara kita yang ada di kampung ini. Dengan mudah, oh ini saya punya cincin, ini kenang-kenangan dari Rasulullah ini. Nah, maka Anda mendapatkan salam dari Rasulullah, tapi syaratnya harus membeli cincin ini dengan harga 50 juta misalkan. Nah, ini kan satu penipuan dengan mengatasnamakan nasab mulia, mengatasnamakan Nabi. Sehingga yang kita bicarakan ini, yang kita bahas dan kita kaji ini sebenarnya bukan nasabnya Ba'alawi, tetapi nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Tambah pokok lagi itu makam-makam. Nah, apalagi dengan tadi yang disampaikan oleh beliau, ya kita memang belum bisa memastikan kayak apakah yang dilakukan oleh Ba'alawi di Indonesia itu sama dengan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Ya, tidak bisa menyatakan ini sama persis atau tujuannya sama, enggak. Cuma memang dari sisi gambarannya itu 11-12. Juga ini Gus, jadi